Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita ucapkan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat berikan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW telah membawa kita ke dari aman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah yang terhormat Dr. Nofrianti Akyar MPD dan juga Ibu Widiati MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Mungkin langsung saja masuk kepada penyampaian materi. Yang pertama akan dibacakan oleh Nofriza. Pada Nofriza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satuan kerja. Pola manajemen keuangan negara, satuan kerja atau Satker mengacu pada sistem dan proses yang digunakan untuk mengelola keuangan negara di tingkat Satker. Sistem dan proses ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk memastikan bahwa keuangan negara dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya itu ada Badan Layanan Umum, di mana Badan Layanan Umum ini merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya khususnya adalah BLU dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat dan badan lainnya. Cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nofriza. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Silvetrelli Ririn Sitohang. Pada Ririn dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi tentang tujuan dan asas Badan Layanan Umum. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan perencanaan praktik bisnis yang sehat. Yang kedua, persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum BLU. Persyaratan pembentukan BLU diatur dalam PP nomor 23 tahun 2006 pasal 4 yang secara pokok menyatakan yang pertama, satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK BLU apabila memenuhi persyaratan substantil, teknis, dan administratif. Yang kedua, persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan yang A, penyediaan barang atau jasa layanan umum. Yang B, pengelolaan wilayah kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan layanan umum. Yang C, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau layanan kepada masyarakat. Yang terakhir, bidang layanan umum yang diselenggarakan meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum untuk menghasilkan semi barang atau jasa. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ririn telah membacakan materinya. Selanjutnya kepada Lutfi Alvina dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini menjelaskan mengenai materi standar dan tarif layanan. Yang pertama yaitu ada standar pelayanan minimum atau disebut dengan SPM. Instansi pemerintah yang menerapkan PPK atau sampai BLU menggunakan standar pelayanan minimum SPM yang ditetapkan oleh menteri atau pimpinan, lembaga atau gubernur, bupati atau wali kota, sesuai dengan kewenangannya atas usul instansi yang akan menerapkan PPK BLU. Standar pelayanan minimum bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ada tarif layanan BLU. BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan dengan tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil perinvestasi dana. Selanjutnya materi yang kedua itu ada badan hukum. Pola manajemen keuangan negara PMKN pada badan hukum mengacu pada sistem dan proses yang digunakan untuk mengelola keuangan negara di tingkat badan hukum, seperti kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, dan badan usaha milik negara BUMN. PMKN ini harus sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk memastikan bahwa keuangan negara dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun tujuan PMKN pada badan hukum memiliki beberapa tujuan antara lain. Yang pertama, mewujudkannya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kedua, yaitu meningkatkannya kinerja badan hukum dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Ketiga, meningkatkannya kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Dan terakhir, yang kelima, yaitu mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan negara. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya akan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pasangan Lutfi Advina. Itulah materi terakhir yang telah dibacakan oleh kelompok saya. Jadi beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan BLU adalah meningkatkan pelayanan umum pada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Persyaratan pembentukan BLU meliputi persyaratan substansif, teknis, dan administratif. Persyaratan substantif berkaitan dengan bidang layanan umum dan diselenggarakan oleh BLU. Standar pelayanan BLU dan tarif pelayanan BLU ditetapkan oleh kementerian dan lembaga terkait dengan memperhatikan aspek kualitas, pemerataan, biaya, serta kemudahan masyarakat untuk mendapatkan layanan. Nah, jadi itulah hasil diskusi kami dalam pembuatan makalah ini. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Sesudah penyampaian materi kami, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.